Oke, kita akan lanjut ke, eee, materi lanjutannya dari, yang pertama tadi ke part 2-nya. Di sini, eee, ada weighted sum model atau WSM dan juga weighted product model atau WPM. Kita lihat. Yang pertama weighted sum model atau WSM. Nah, dikenal juga sebagai weighted linear combination atau WLC atau bisa juga biasa disebut SAW, sum additive weighting. Ya biasanya yang digunakan, eee, banyak digunakan skripsi nih ya, dengan metode SAW atau sum additive weighting. Nah, di WSM ini menggunakan prinsip additive utility assumption. Jadi, nilai akhir, alternatif nantinya itu berdasarkan penambahan nilai-nilai dari kriteria. Nah, di sini ada sum ya, sum, jadi di sini pada penambahan, sum. WSM ini cocok digunakan untuk kondisi single dimension atau semua kriteria punya unit atau satuan yang sama. Nah, untuk menghitung nilai preferensi pada WSM, kita gunakan, rumus ini. Ini A WSM atau nilai WSM untuk setiap alternatif adalah sigma atau penjumlahan dari ini A ini ya, nilai kriteria pada alternatif ke I dan kriteria ke C dikalikan dengan bobot untuk kriteria C. Jadi penjumlahan dari kriteria dikalikan dengan bobot. Ini adalah N adalah jumlah kriterianya. Ini untuk nilai preferensinya atau rumusnya untuk WSM. Nah, bagaimana langkah, pengambilan keputusan untuk MADM? Jadi nanti di sini kita, menggunakan MADM dulu ya. Multi alternative decision making. Yang pertama tadi sama memahami masalah dan tujuan, menentukan alternatif, menentukan kriteria, menentukan nilai setiap kriteria dari tiap alternatif, kemudian kita lakukan normalisasi, kemudian dihitung bobotnya, kemudian kita dapatkan nilai alternatif dan uji sensitivitas. Nah, untuk lebih memahami, kita coba masuk ke studi kasus pertama. Di sini ada permasalahan kelayakan kredit. Kasusnya untuk ini ya, permasalahannya menentukan kelayakan kredit untuk beberapa calon kreditor. Nah, jadi di sini ada 4 orang calon kreditor yang nantinya akan ditentukan layaknya menerima kredit. Nah, ini siapa yang layak di 4 orang ini? Ibu Lestari, Pak Amir, Pak Joko, dan Bu Siti. Nah, permasalahan sudah ada ya. Kemudian kita tentukan alternatifnya sesuai dengan, langkahnya tadi ya. Sudah ada permasalahan, sekarang kita tentukan alternatifnya. 4 calon kreditor disebut sebagai alternatif atau A, yang nantinya, untuk pilihannya diambil oleh decision maker ya, keputusannya. Oke, untuk Bu Lestari, kita notasikan dengan A1, Bapak Amir A2, Pak Joko A3, dan Bu Siti A4. Untuk alternatifnya, kemudian setelah menentukan alternatif, kita tentukan
kriterianya, ya. Setelah alternatif sudah dapat, kita tentukan kriteria. Ini kriteria atau syarat penentuan kenaikan kredit. Nah, C nantinya kita inikan C, anotasikan C. Sedangkan bobot untuk mengetahui tingkat kepentingan dari kriteria. Nah, ini dalam kurung ini bobotnya ada 10%, 25%, 15%, dan 5% ini. Jadi, prosentase di sini menentukan seberapa penting bobot ini nantinya dalam menentukan keputusannya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya yang terbesar prosentasenya 25% di business condition. Jadi di sini adalah yang tingkat kepentingannya tertinggi. Tuh. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan nilai kriteria normalisasi. Selanjutnya normalisasi. Nah, sebelum ke normalisasi, di sini nanti ada skala kriteria. Jadi tiap kriteria ini bisa kita gunakan skala. Misalkan good, enough, dan less di sini. Jadi nanti masing-masing ini ada sub kriteria. Di sini kriterianya private character. Nah, nanti sub kriterianya adalah good, enough, dan less. Good itu nilainya 100, enough 80, dan less 50. Nah, ini nanti akan digunakan untuk semua karakter. Nah, skala kriteria ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam matriks keputusan. Seperti ini. Oke. Nah, untuk normalisasinya, kita pakai normalisasi ini. Untuk atribut benefit, kita gunakan rumus S per max, nilai maksimum dari kriteria. Kemudian atribut cost, kita gunakan rumus yang min. Nih. Oke, kita selesaikan. Yang pertama, tabulasi nilai kriteria tiap alternatif, kita buat matriksnya. Nah, ini merepresentasikan hubungan antara 4 alternatif ya. Alternatif yang 4 dan 7 kriteria. Ya, jadi ini A1 di sini adalah Bu Lestari ya. Jadi di sini Bu Lestari. Untuk kriteria satunya dia mendapatkan nilai 80. Kriteria 1 private karakternya 80 berarti enough. Enough ini kita masukkan ke dalam matriks keputusan. Demikian seterusnya untuk kriteria yang lain dan juga sama dengan alternatif yang lain juga. Setelah kita masukkan ke matriks keputusan, selanjutnya adalah kita lakukan normalisasi. Bagaimana caranya? Nih, kita gunakan rumus normalisasi. Ini R11. Nah, kita mulai dulu dari yang R11. Jadi untuk alternatif 1 dan kriteria 1, nih. Jadi rumusnya tadi ini ya. R11 berarti S11 per nilai maksimum dari setiap kriteria di kriteria 1. Oke, jadi 80 nilai S di sini nilai aslinya ya. Nilai aslinya kan di sini 80. Ya. Kemudian dibagi maksimumnya di sini dari semua nilai kriteria di kriteria 1 dari semua alternatif ada 80, 50, 100, dan 100. Nah, berarti nilai yang paling besar, nilai maksimumnya 100. Sehingga 80 dibagi dengan 100 hasilnya 0,8. Kita masukkan ke matriks untuk normalisasi yang ada di bawah ini. 0,8.
Oke, eee, lanjutkan kita lanjutkan semua perhitungannya sampai dengan kriteria, alternatif keempat, kriteria ketujuh. Hasilnya seperti matriks kriteria yang ada di bawah. Nah, ini terbentuk matriks normalisasinya. Oke, setelah itu, setelah kita sudah menormalisasi dan menemukan matriks normalisasinya, selanjutnya adalah, kita akan menghitung bobotnya. Caranya, kita yang pertama ini, kalikan bobot dengan nilai R-nya. Untuk di alternatif 1 dan kriteria 1, R, 11, kita kalikan 0,8 dengan 0,1. Nah, hasilnya adalah 0,08, kita masukkan ke, matriks yang sudah, eee, dibobotkan. Ya sudah dilakukan pembobotan, pembobotan untuk semuanya ya, sampai ke R ini, untuk A4 dan C7. Setelah, kita lakukan pembobotan, selanjutnya adalah kita lakukan penjumlahan nilai kriteria. Jadi semua kriteria yang ada di tiap alternatif kita jumlahkan. Untuk alternatif 1, berarti jumlah kriterianya dari C1 sampai C7, 0,8 ditambah 0,1 tambah 0,2 tambah 0,2 tambah 0,15 tambah 0,15 dan ditambah 0,08, hasilnya 0,93. Ini kemudian kita jumlahkan juga untuk yang A2, A3, A4. Jadi hasilnya ada di kolom WSM ini. Oke, kita sudah dapat nilai WSM-nya. Dan selanjutnya kita lakukan perankingan. Ternyata dari keempatnya ini urutan alternatifnya adalah A1 dengan nilai WSM terbesar 0,93, kemudian yang lebih besar lagi adalah setelah itu A2 0,91, A4, kemudian A3. Jadi ranking satunya ada di Ibu Lestari, ranking 2-nya Pak Amir, ranking 3-nya Bu Siti, dan ranking keempatnya adalah Pak Joko. Ini sudah kita temukan urutan alternatifnya. Nah, untuk keputusannya nanti tetap ada di decision maker-nya. Ini untuk yang WSM, Weight Sum Model. Jadi sum, di situ ada sum berarti ada penjumlahan. Kita lakukan penjumlahan. Untuk yang selanjutnya yaitu Weighted Product Model. Ini mirip dengan WSM. Ya, caranya hanya saja di sini kita lakukan perkalian, operasi perkalian. Kalau tadi kan sum ya, sum penjumlahan, di sini produk kita lakukan nanti perkalian, ada juga nanti ada perpangkatan juga. Nah, di WPM ini bersifat dimensionless ya, jadi strukturnya ini bisa mengeliminasi satuan yang digunakan. Jadi, nah kemudian karena dimensionless-nya tadi ini, WPM digunakan untuk satuan kriteria yang beda itu bisa. Jadi kalau yang WSM tadi sama satuan kriterianya, kalau di WPM ini bisa digunakan untuk satuannya yang berbeda, satuan kriteria yang berbeda. Bagaimana untuk menghitungnya? Ini rumus untuk menghitung nilai preferensi pada WPM. Ini nilai WPM untuk setiap alternatif. Nah, kalau tadi sigma, sekarang adalah produk ini. Sama ya, ada nilai AWPM, nilai WPM untuk setiap alternatif. Kemudian A, nilai kriteria pada alternatif ke I dan kriteria ke C. Kemudian W, weight
Ini bobot untuk kriterianya. Kita langsung masuk ke studi kasus. Nah, di sini kita pakai studi kasus yang sama. Nah, untuk implementasinya sama, mirip ya. Kita tentukan alternatifnya, kemudian kriteria dan juga bobotnya. Ini ada nilai skala nilai kriterianya juga sama, normalisasinya ini sama ya rumusnya. Oke. Nah, kita lakukan fast forward normalization. Jadi kita kan tadi sudah menormalisasikan nilainya. Kita letakkan di matriks yang sudah ternormalisasi. Ini proses normalisasi WPM sama dengan normalisasi WSM. Gunakan, jadi kita pakai teknik yang sama tadi, kita hasilkan seperti ini. Nah, yang berbeda adalah dalam menentukan bobotnya, nilai WPM, pembobotannya. Ya, jadi kita ambil contoh untuk A1, WPM-nya 0,8 dipangkatkan dengan weight-nya, ya sesuai dengan rumusnya di sini. Alternatifnya dipangkatkan dengan J, dipangkatkan dengan weight. Kemudian nanti akan dikalikan lagi dengan kriteria yang selanjutnya. Nah, dikalikan dengan R yang ada nilai normalisasi yang di C2, 1 dipangkatkan 0,1 dikalikan lagi 0,8 pangkat 0,25 dan seterusnya sampai di C7 ya. 1 dipangkatkan 0,05. Sehingga nih 0,8, 1 pangkatkan ini ya. Hasilnya nih A1 sampai A4. Di sini ada E ini artinya 9,25 kali 10 pangkat min 1. Nah, nanti kalian coba hitung di Excel atau di kalkulator kalian. Ya, hasilnya ini kalau berupa desimal berapa? Nah, di sini untuk menyingkat 9,25 E min 01 maksudnya 9,25 kali 10 pangkat min 1. Untuk hasil urutan ranking alternatifnya, ini hasilnya sama A1, A2, A4, dan A3 sama hasilnya Bu Lestari, Pak Amir, Bu Siti, dan Pak Joko. Nih. Oke. Nah, kita bisa melakukan pendekatan lain untuk rankingan menggunakan vektor. Ini. Jadi P AWPM nilai vektor untuk WPM setiap alternatif yaitu A ini ya, nilai WPM alternatif ke I dibagi dengan sigma atau jumlah dari alternatif ke I dari 1 sampai ke M I-nya. Sehingga kalau kita hitung PAWPM misalkan ini 9,25 kali 10 pangkat min 1 dibagi dengan ini jumlahnya ya 9,25 ditambah 8,92 dan seterusnya sampai 8,55 kali 10 pangkat min 1. Nah, ini sehingga dijumlahkan ya untuk masing-masing ini 9,25 kemudian jumlahannya ada di bawah ini. Hasilnya 2,69 untuk A1. Nanti dihitung juga untuk A2, A3, dan A4. Setelah dihitung hasilnya urutan
ranking alternatifnya ini A1, A2, A4, dan A3, sama ya. Jadi ternyata, dengan menggunakan pendekatan, eee, vektor, rankingan vektor ini mendapatkan hasil yang sama. Itu untuk, materi dan juga contoh studi kasus. Oke, untuk selanjutnya, eee, bisa mungkin ada yang mau didiskusikan, juga nanti sambil, kita coba mengerjakan job sheet yang sudah, di-share di LMS. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.